Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Kenan menemani sang istri di dapur. Hanin sengaja memasak rawon daging sapi kesukaan ibu mertuanya. Mereka tengah menyiapkan makan malam. Sedangkan Rasi beristirahat di kamar pengantin baru ini karena apartemen ini memang hanya memiliki satu kamar. Ken, kira-kira enak gak ya? Aku belum pernah buat makanan ini. Ucapan ini yang mengandalkan YouTube untuk memasak makanan kesukaan ibu mertua menurut sang suami. Hanin merebus daging dan dengkul sapi, sementara Kenan membantu Hanin mengupas bawang merah. Pasti enak, Jawab Kenan sembari beberapa kali mengusap matanya yang perih. Hanin menoleh ke arah Kenan yang berdiri persis di sampingnya. Ia tersenyum melihat kesungguhan sang suami untuk membantunya di dapur. Hanin memeluk Kenan dari samping, kedua lengannya memeluk erat pinggang sang suami. Sudah, sini aku aja yang menyiapkan bumbunya. Kasihan sampai sedih begini. Ledek Hanin sambil mengusap air mata Kenan yang berair. Kenan tersenyum. ini bukan pertama kali aku mengupas bawang, sayang. Kenan mengambil tangan Hanin dan mengecupnya. Ketika kuliah di LN, aku sering membuat nasi goreng sendiri. Cuma memang setiap kali mengupas bawang, selalu seperti ini. Hanin menengadah, menatap wajah suaminya. Sungguh, pria yang telah menjadi suaminya ini sangat jauh berbeda dengan Kenan yang pertama kali Hanin kenal. Apa? Tanya Kenan saat menangkap mata Hanin yang tertuju padanya. Hanin tersenyum. Ia mengingat lagi keromantisan Kenan saat melindungi dirinya yang ingin disakiti. Hanin menggeleng. Gak apa-apa, emang kau boleh liatin suami sendiri? Boleh dong. Dipegang, diraba, dicium juga boleh. Jawab Kenan santai. Is, itu sih mau kamu. Hanin memukul pelan lengan kekar yang tengah ia sandarkan. Kenan tertawa dan Hanin melepaskan pelukan itu. Ia hendak kembali ke depan kompor dan melihat panci yang sedang merebus daging hampir 1 jam. Loh, kok pergi sih? Sini peluk aku lagi. Pinta Kenan dengan tatapan jahil ke arah sang istri. Hanin menggeleng dan tersenyum dengan tetap arah matanya berada ke panci. Ogah, habis kamu mesum. Ini mah malah minta dimesumin. Kenan meninggalkan bawang merah dan putih yang hendak ia masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Lalu Kenan langsung menghampiri Hanin dan memeluknya dari belakang. Bibirnya mulai menelusuri leher jenjang Hanin yang terbuka. Karena gadis itu mencepol rambutnya ke atas. Hanin mengangkat kepalanya agar Kenan dapat leluasa mencium dan menggigit lehernya hingga biru keungu-unguan. Ken, lenguh Hanin menikmati sensasi saat Kenan memberinya kiss mark. Tangan Kenan pun tak tinggal diam. Kedua tangan itu meremas gunung kembar Hanin yang menegang dan menelusurinya hingga ke bagian sensitif itu. Sudah tidak pakai? Tanya Kenan ketika menyentuh milik sang istri yang tidak lagi menggunakan pembalut. Tidak, aku juga nggak tahu kenapa cepat sekali. Padahal biasanya tidak secepat ini selesainya. Kenan tersenyum. Dia mengerti kalau pemiliknya sudah rindu. Hanin merengek dengan suara manja. Tanpa meminta persetujuan dari si empunya, cara Kenan menelusup memainkan milik sang istri di bawah sana. Sedangkan satu tangannya lagi masih setia meremas bagian bulat di atasnya. Aku kangen ini. Bisik Kenan dengan suara berat. Hanin menggigit bibir bawahnya, merasakan geli bercampur nikmat akibat ulah jari Kenan yang nakal. Tapi kamar kita dipakai Mami, kata Hanin. Kita bisa melakukannya di sofa. Arah mata Kenan menunjuk ke ruang televisi. Kalau Mami keluar kamar gimana? Tanya Hanin, ragu dengan ide yang Kenan tawarkan. Bukan sekarang, tapi nanti malam, setelah Mami tertidur pulas. Kenan kembali menelusuri dan mencium bau Hanin berkali-kali. Jari Kenan semakin gencar memainkan milik sang istri, hingga tubuh Hanin bergetar. Kenan tersenyum. Ia sungguh menyukai ekspresi sang istri yang sedang ingin meledak akibat ulah jari nakalnya itu. Kenan malah mencium pipi Hanin dari belakang. Ia pun menggigit kecil daun telinga itu, karena gemas melihat sang istri yang akan sampai pada pelepasannya. Hanin menahan erangannya saat tangan Kenan merasakan sesuatu yang hangat membasahi jari. Ken, kamu nakal. Rengek Hanin
Hanin dengan tubuh yang lemas. Kenan menahan pinggang Hanin agar tubuh wanita itu tak terjatuh. Ia pun melepas jarinya dan membalikan tubuh itu. Kenan menghimpit tubuh Hanin dengan marmer kitchen set. Kamu banjir, sayang. Kenan menunjukkan jarinya pada Hanin. Sepertinya kamu pun rindu sentuhanku. Ken. Hanin merengek malu dan menyembunyikan wajahnya pada dada bidang sang suami. Kenan tertawa. Ia memeluk Hanin dan satu tangannya yang kering mengelus rambut lurus berwarna coklat. Aku malu. Rengek Hanin dengan nada yang sangat manja. Kenan terus tertawa. Tapi aku suka. Hanin menengadahkan kepalanya untuk menatap wajah Kenan. Jangan seperti itu lagi. Tapi kamu suka kan? Tanya Kenan dengan tetap mengulas senyum. Hanin pura-pura berpikir. Padahal ia pun menikmati sentuhan itu. Sentuhan jari kanan yang dulu melecehkannya. Namun, ia tak pernah bisa menolak sentuhan itu. Diam tandanya suka. Aku akan melakukannya lagi, tanpa meminta izin darimu. Kenan melonggarkan pelukan dan meninggalkan Hanin untuk mencuci tangan. Lalu melihat keadaan ibunya di kamar. Karena saat ditinggalkan, Rasti sedang tertidur di dalam sana. Kan jelek. Sungut Hanin. Kenan menoleh ke arah sang istri. Setelah sedikit menjauh, Mau lagi? bibirnya tersenyum licik sembari menunjukkan jari telunjuknya. Nyebelin! Hanin mengerucutkan bibir dan menatap tajam ke arah Kenan yang terus meledeknya. Hanin memang mudah terbuai oleh sentuhan sang suami. Ia pun merutuki itu. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa permainan Kenan sangat melenakan. Hanin melempar jeruk nipis ke arah Kenan. Ia kesal dan melihat ada sesuatu yang bisa meluapkan kekesalannya pada pria itu. Au! Kalau Kenan saat jeruk nipis yang masih bulat sempurna itu mengenai persis kepalanya. Oh, maaf. Hanin nyengir ketika Kenan membalikkan tubuhnya dan menghadap ke arah Hanin. Kenan kembali menghampiri sang istri, namun Hanin dengan cepat menghindar. Ia tahu bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Maaf. Hanin menampilkan ciciran giginya. Maaf, gak sengaja. Sakit ya? Kenan mematikan kompor. Minta dimakan sekarang ya? Ia kembali mengejar sang istri. Hanin berlari ke meja makan. Mereka pun saling kejar-kejaran berputar di sana. Maaf, Ken. Gak sengaja. Lagian kamu nyebelin. Gak bisa. Kamu harus dihukum sekarang. Jangan, nanti malam aja. Mereka masih saling kejar-mengejar hingga Hanin melihat Rasti keluar dari kamar. Mami! Hanin berlari ke arah Rasti dan berlindung di belakang tubuh ibu mertuanya. Ada apa sih? Kalian kejar-kejaran seperti anak kecil? Ucap Rasti. Mami, anaknya nakal. Rengek Hanin menuju ke arah Kenan. Salah sendiri. Kenapa bangunin macan tidur? Sudah. Rasti menengahkan. Apa masakannya sudah matang? Mami lapar. Kenan dan Hanin menggeleng. Belum. Rasti menarik napasnya dan menggelengkan kepala. Ia melihat kedua insan yang tengah kasmaran ini. Bertengkar kecil, kejar-kejaran, dan bercanda ria. Mengingatkannya pada masa ketika ia berada di usia mereka. Bersama dengan pujaan hatinya, Kean. Hanin membantingkan tubuhnya di atas sofa, hingga Kenan yang sedang duduk di sampingnya itu pun merasakan gerakan yang mengguncang tubuhnya. Hanin menarik napasnya kasar. Ia duduk di samping sang suami, setelah cukup lama berbincang dengan Rasti di dalam kamar. Rasti menanyakan banyak hal pada Hanin seputar keluarganya. Semula ia seperti orang yang sedang ada di ruang interogasi. Karena Rasti menanyakan tentangnya dengan wajah serius. Namun lambat laun perbincangan mereka semakin hangat. Dan Kenan membiarkan istri beserta sang ibu saling mengenal. Kenapa? Tanya Kenan sembari menatap ke arah sang istri, sejak wanita itu duduk di sampingnya. Hanin pun menoleh ke arah sang suami dengan senyum. Kamu kenapa? Sampai tarik napas gitu? Kenan mengulang pertanyaannya. Hanin kembali menarik napasnya dengan senyum. Hari ini, hari yang luar biasa. Dalam satu hari, aku merasakan banyak hal. Kenan menggeser tubuhnya agar berdekatan dengan sang istri dan memeluknya. Kenan mengangguk. Ia pun menyetujui pernyataan sang istri. Hari yang dilalui ini memang penuh dengan drama. Pagi, Vicky datang.
menjelang siang aku keluar dari apartemen ini, dan ternyata sudah ada orang yang memata-mataiku, hingga datanglah mami dan tunanganmu. Bukan tunanganku lagi. Sanggah Kenan. Hanin pun mengusap pipi Kenan dari samping dan tersenyum. Sudah bukan ya? Kalau begitu, mantan tunanganmu. Udah berani ngeledek ya, mau aku balas? Kenan menyeringai dengan menunjukkan jarinya. Iya apa sih dasar Ken jelek? Hanin cemberut membuat Kenan tertawa. Ken maaf ya, siang itu aku keluar rumah tanpa izin darimu, sehingga semua ini terjadi, ucap Hanin lirih. Kenan memelankan tawanya dan semakin berhenti. Tidak apa, ini memang harus terjadi, dan aku bersyukur, karena akhirnya dengan jalan ini, Mami merestui kita. Hanin mengangguk. Lalu, bagaimana dengan mantan tunanganmu? Pasti dia sakit hati. Aku juga perempuan, Ken. Kalian sudah lama pacaran, tapi malah aku yang kamu nikahi. Kenan menggeser tubuh Hanin agar berhadapan dengannya. Ia menyelipkan anak rambut di belakang telinga sang istri dan tersenyum. Kamu memikirkan perasaannya, padahal dia sama sekali tidak memikirkan perasaanmu. Hatimu sangat lembut, sayang. Itu yang membuatku jatuh cinta padamu. Hanin tertunduk malu. Ia tersenyum dan menunduk untuk menutupi rona merah di wajahnya. Sementara Kenan semakin tersenyum menatap ekspresi menggemaskan itu. Lalu Kenan menceritakan hubungannya dengan Vanessa, dari mereka kecil hingga besar, dan memutuskan untuk berpacaran. Aku tidak pernah dekat dengan wanita manapun kecuali Vanessa. Oleh karena itu, aku menerima permintaannya untuk menjadi kekasihku pada waktu itu. Karena aku pikir, aku memang tidak bisa dekat lagi dengan wanita selain dia. Namun semakin kami dekat, aku tidak pernah menemukan cinta, getaran hebat di dada, dan rindu yang mendalam. Berbeda ketika bertemu denganmu, jantungku selalu berdegup kencang, dan ketika ditinggalkan olehmu, aku merasakan rindu yang mendalam. Kenan kembali berucap dengan tetap menatap kedua mata sang istri. Sungguh, malam ini sangat romantis. Pipi Hanin tak henti dibuat merah oleh Kenan, karena pria itu terus memujinya. Benarkah seperti itu? Kenan mengangguk. Benar. Lalu, mengapa dulu kamu sering melecehkanku? Tanya Hanin lagi. Karena aku memang ingin menyentuhmu. Kamu tahu, milikku selalu seperti ini jika berdekatan denganmu. Padahal ketika dengan Vanessa, dia tidak seperti ini. Kenan menarik tangan Hanin untuk menyentuh miliknya. Is, Ken, Mami belum tidur, bisik Hanin. Ia terkejut dan kembali menarik tangannya. Telapak tangan Hanin dapat merasakan singkong premium itu. Kenan tertawa. Walau Mami belum tidur, Mami tidak akan keluar kamar. Kenan menindih tubuh sang istri. Ken, ini masih belum terlalu malam. Hanin menahan dada suaminya. Tapi aku sudah tidak bisa menunggu terlalu malam. Atau tengah malam. Aku akan mengganggumu lagi. Kenan tersenyum licik. Ken, panggil Hanin dengan nada manja. Ia tahu apa yang dipikirkan suaminya. Pasti Kenan akan melakukannya lebih dari sampai 3 kali. Walau mereka tidak sedang berada di kamar tidurnya.
Tapi apa yang Kiara lakukan terhadap Mas Gun salah, Mam. Kiara tidak ingin mengekang Mas Gun lagi. Jika dia kecewa pada Kiara dan ingin berpisah, Kiara tidak bisa berbuat apa-apa. Rasti tertunduk lesu, hingga terdengar suara teriakan pria dan wanita. Mam, suara apa itu? Tanya Kiara. Sontak Rasti pun keluar dari kamarnya. Ia menoleh sedikit keluar ruang televisi, dan melihat dua orang berbeda jenis tengah bergumul. Ya ampun, Ken, ucap Rasti lirih, sembari menggelengkan kepalanya. Putranya benar-benar gila. Ada apa, Mam? Tanya Kiara dari alat komunikasi yang masih mereka pegang. Ia yang melihat ekspresi tak biasa dari sang ibu. Tidak apa-apa, Rasti kembali memasuki kamar. Mami di apartemen siapa? Tanya Kiara. Kakakmu dan istrinya. Mami di sana. Mami merestui mereka. Tanya Kiara lagi dengan ekspresi tak percaya. Rasti mengangguk. Mau bagaimana lagi? Kakakmu sangat mencintai wanita itu. Kiara tersenyum. Jangan bilang suara itu adalah suara mereka yang sedang bercinta. Menurutmu? Rasti menaikkan sebelah alisnya. Kiara tertawa. Kakak memang benar-benar gila. Segila papimu dulu. Like father, like son. Balas Rasti juga dengan menyungking senyum di bibirnya. Di malam yang sama, tetapi tempat yang berbeda, Vanessa masih larut dalam kesedihan. Sejak keluar dari apartemen Kenan, ia hanya berputar-putar kota itu. Semula ia duduk di sebuah taman dengan terus menangis. Air matanya tak kunjung berhenti, walau sebenarnya hatinya menyadari bahwa sejak awal Kenan memang hanya menjadikannya sebagai sahabat. Namun Vanessa terlalu percaya diri. Ia memastikan bahwa lambat laun, Kenan pasti akan mencintainya, karena tidak ada pria yang tidak bertekuk lutut padanya. Setelah hari semakin malam, ia pun beralih ke sebuah klub yang memang hanya didatangi oleh kalangan atas. Sudah 12 tahun lebih, ia tak lagi menginjak klub itu. Pertama kali ia diperkenalkan tempat ini oleh mantan pacar yang telah mengambil kehormatannya. Saat itu mereka tengah merayakan kelulusan di sebuah tempat romantis yang sejuk di Lembang dan berjalan-jalan ke pusat kota yang dijuluki dengan kota kembang itu. Malam semakin larut. Vanessa pun semakin mabuk. Ia terus menenggak alkohol itu. Nona, Anda sudah sangat mabuk. Ucap bartender yang tidak ingin memberi Vanessa minuman lagi. Belum. Aku belum mabuk. Jawab Vanessa parau. Vanessa masih meminta gelasnya diisikan oleh minuman haram itu. Aku mau lagi. Ucap Vanessa lirih. Tidak bisa, Nona. Anda sudah sangat mabuk. Jawab bartender itu. Aku tidak mabuk. Vanessa menghentakkan gelas itu dengan nada tinggi. Sudah berapa kali aku bilang, kalau aku tidak mabuk, aku masih ingin minum. Vanessa terus berteriak tidak jelas, membuat orang-orang yang ada di sekelilingnya pun ikut menoleh. Sedari tadi, sejak wanita itu duduk di taman hingga sampai di klub ini, ponselnya terus berdering. Sang ayah terus menelpon putrinya yang tak kunjung memberi kabar. Namun Vanessa mengabaikan suara deringan yang tidak terdengar nyaring dari dalam tasnya. Kemudian seorang pria yang mengenal Vanessa pun hendak menghampiri. Namun penjaga klub yang berbadan besar dan berjas safari itu terlebih dahulu menghampiri Vanessa. Nona, mohon maaf. Anda tidak boleh mengganggu pengunjung yang lain. Ucap penjaga keamanan itu. Si bartender pun memberi kode kepada penjaga keamanan itu untuk membawa Vanessa keluar. Ayo ikut kami. Satu pria bertubuh besar dan berjas yang sama itu pun ikut menghampiri dan membantu temannya membopong lengan Vanessa untuk berdiri dan mengeluarkan wanita itu dari sana. Lepas! Aku tidak mabuk, dasar bodoh! Aku tidak mabuk, kau dengar, ha? Teriak Vanessa seperti orang gila. Stop, lepaskan dia. Ucap pria yang sedari tadi memperhatikan Vanessa yang sedang berbuat keributan. Kau mengenalnya? Tanya salah satu penjaga keamanan itu. Ya, saya mengenalnya. Baiklah, ini. Kedua pria bertubuh besar itu memberikan Vanessa pada pria yang juga bertubuh tinggi tegap. Walau ototnya tidak sebesar kedua pria yang membawa tubuh Vanessa tadi. Wajah acak-acakan Vanessa membuat orang tidak begitu mengenalinya.
Apalagi airliner yang Vanessa gunakan sudah meleleh berantakan di wajah cantik itu. Lain kali jangan ajak temanmu yang merepotkan ini ke sini. Ucap salah satu penjaga keamanan itu. Baik. Pria itu mengangguk. Lalu pria itu membawa Vanessa ke dalam mobil. Kenan, jangan tinggalin aku. Racau Vanessa sembari mengelus dada pria itu. Masuklah, Van. Pria itu menuntun Vanessa untuk duduk di dalam mobilnya dengan sabar. Nan, kamu ingin membawa aku pulang ya? Tanya Vanessa tersenyum dengan nada khasnya orang mabuk. Pria itu tahu bahwa saat ini Vanessa adalah seorang model yang sudah bertunangan dengan pengusaha muda yang sangat ia kenal. Karena pria itu bekerja di perusahaan pengusaha muda itu. Nan, aku rindu kamu. Vanessa menggelayut manja ke tubuh pria itu. Ya. Aku pun merindukanmu, Van. Balas pria itu dan mendudukkan Vanessa dengan posisi yang benar serta memasangkan seat belt pada wanita yang tengah mabuk berat itu. Kemudian pria itu pun membawa Vanessa ke apartemennya. Karena sangat tidak mungkin jika pria itu memulangkan Vanessa ke Jakarta dengan keadaan malam yang kian larut. Sesampainya di apartemen, pria itu membopong tubuh Vanessa yang sempoyongan dan berjalan lambat. Membuatnya tidak sabar, lalu menggendong tubuh Vanessa ala bridal. Kita berteman sejak kecil, Nan. Aku yakin kamu juga mencintaiku. Kamu tidak mencintai istrimu. Vanessa masih meracau di sela-sela perjalanan menuju kamar pria itu. Nan, Kenan Aditama. Vanessa terus mengucapkan nama pria pujaan hatinya, membuat hati pria itu pun teriris mendengarnya. Berhenti mengucap nama itu, Van. Pria itu geram, namun Vanessa menghiraukannya. Pria itu menekan paskot hingga pintu itu pun terbuka. Ia memasukkan Vanessa ke dalam kamar dan merebahkan tubuh itu perlahan di atas tempat tidur besar itu. Kamu tidak pandai minum, Van. Selalu menyusahkan jika sedang mabuk. Ucap pria itu sembari melepaskan high heels yang melekati kaki jenjang Vanessa. Ia pun mengelus kaki mulus Vanessa. Sungguh, ia rindu dengan tubuh mantan kekasihnya dulu. Ya, pria ini adalah mantan kekasih Vanessa sewaktu SMA. Dan dialah orang pertama yang telah menyentuh mantan tunangan sekaligus sahabat Kenan itu. Vanessa melenguh saat bibir pria itu menelusuri ujung kaki hingga perutnya. Nan, Vanessa terus melenguh dengan menyebut nama yang bukan nama pria itu. Sontak pria itu pun menindih tubuh Vanessa dan wajahnya berhadapan dengan wajah wanita yang sedang mabuk berat itu. Sudah berapa kali aku bilang, jangan sebut pria itu di hadapanku. Pria itu membentak Vanessa, hingga Vanessa terdiam dan mengerjapkan matanya berulang kali. Menatap wajah pria itu dengan seksama. Tiba-tiba pria itu mencium bibir Vanessa. Semula Vanessa menolak, namun pria itu memaksa hingga Vanessa membalas pagutan itu. Keduanya saling melumat bibir, lidah dengan ganas dan menuntut. Vanessa melenguh saat napasnya sudah terasa hampir habis. Pria itu pun melepaskan pagutan itu. Aku merindukanmu, Van. Sangat rindu. Ucap pria itu. Vanessa masih tidak sadar siapa pria yang tengah menindihnya. Ia terus mengerjapkan kedua matanya ke arah pria itu. Otaknya ingin menolak, karena tubuh dan parfum yang pria itu gunakan bukanlah parfum dan tubuh pria pujaannya. Namun Vanessa ingin mengulang pagutan itu dan menerima sentuhan lain dari bibir pria ini. Pria itu terus menelusuri lekuk tubuh yang pernah ia rasakan sebelumnya. Hingga akhirnya penyatuan itu pun terjadi lagi untuk ketiga kalinya. Karena setelah melakukan untuk pertama kali pada waktu mereka masih remaja. Sebelum akhirnya mereka putus, karena Vanessa selalu membandingkan dirinya pada Kenan, mereka sempat melakukan untuk kedua kalinya. Pagi pun tiba. Hanin dan Kenan tertidur pulas dalam keadaan polos. Mereka tertidur di atas sofa yang cukup besar dengan saling berpelukan. Rasti bangun lebih dulu dan melihat lagi pemandangan itu. Ia hanya tersenyum dan menggelengkan lagi kepalanya. Ia sengaja tidak membangunkan pasangan ini, karena ia tahu pasangan ini tidak lagi bersuara setelah malam yang semakin larut. Walau Rasti tidak bisa tidur karena suara itu, namun ia tetap tidak bisa bangun siang. Rasti beralih ke dapur dan membuatkan sarapan. Hanin mengerjapkan kedua matanya untuk terjaga, karena ia mendengar suara dentuman alat dapur. Ada seseorang di dapur. Ia pun menghirup aroma kopi dan roti panggang. Hanin melonggarkan pelukannya pada pria yang masih setia memeluknya erat. Ia memindahkan tangan Kenan yang memeluk pinggangnya,
lalu perlahan bangkit. "Mami?" tanya Hanin dalam gumaman. Jika benar yang berada di dapur itu adalah ibu mertuanya, pasti ia akan sangat malu. Ia benar-benar menantu yang tidak punya etika, pikirnya. Bukannya ia yang membuat sarapan, ini malah sang mertua yang saat ini tengah berada di sini sebagai tamu. Hanin memungut pakaiannya dan memakai pakaian itu terburu-buru, lalu langkahnya langsung menuju dapur. "Mami," panggil Hanin malu. "Hai, morning." Jawab Rasti santai menoleh ke arah Hanin, lalu kembali meneruskan aktivitasnya. "Mami, biar Hanin saja yang melakukan ini." Hanin menghampiri Rasti dan berusaha meraih alat dapur yang dipegang oleh ibu mertuanya itu. "Sudah, tidak apa," ucap Rasti yang menahan alat dapur yang sedang ia pegang. "Jangan, Mami, biar Hanin saja yang membuat sarapan untuk Mami dan Kenan." Rasti tersenyum dan menggeleng. Matanya melirik ke arah tubuh Hanin yang banyak tercetak tanda merah, ulah sang putra. Karena Hanin kembali memakai tank top dan celana hot pants yang ia pakai semalam. "Sudah, tidak apa-apa. Lagi pula lebih baik kamu bersihkan tubuhmu. Aroma percintaan masih melekat di sana." Rasti tersenyum tanpa menoleh ke arah Hanin. Seketika Hanin membeku. Ia mencium aroma tubuhnya yang memang sangat lekat dengan aroma putra Rasti. Hanin tertunduk malu. "Maaf, Mam." "Loh, mengapa minta maaf?" tanya Rasti menaikkan alisnya. "Kamu sudah melayani putraku dengan baik. Sekarang bersih-bersihlah, biar Mami yang melanjutkan ini. Lagi pula ini sudah hampir selesai." Rasti menunjuk roti panggang yang terjejer rapi dan siap untuk disajikan. "Terima kasih, Mam." Hanin perlahan mendekati Rasti dan dengan ragu mencium pipi mertuanya. Ia rindu melakukan ini. Ia rindu mencium seorang ibu. Rasti menepuk pipi Hanin dari samping. "Iya, sama-sama. Mandilah, bau putraku sangat melekat di sini," ledak Rasti. Hanin tersenyum dan langsung masuk ke kamarnya untuk mandi. Sementara Kenan baru terbangun setelah beberapa menit kemudian. Ia memungut boxernya dan memakai pakaian itu. Ia berjalan menuju meja makan. Sudah terlihat sang ibu tengah merapikan meja itu. Meja yang semula kosong, tiba-tiba sudah terisi oleh makanan. "Hai, Ken." Rasti menoleh ke arah putranya yang masih bertelanjang dada. "Hai, Mam." Jawab Kenan santai sembari menyugarkan rambutnya ke belakang. "Sepertinya tidurmu nyenyak sekali," ledak Rasti. "Iya, Mam. Sangat nyenyak." Jawab Kenan yang tidak menyadari bahwa aktivitasnya semalam bersama sang istri membuat sang ibu tidak bisa tertidur nyenyak. "Mami juga nyenyak tidurnya?" Tanya Kenan yang berdiri sembari memegang sandaran kursi makan itu. Rasti duduk dan hendak menuangkan kopi. "Ya, tidur Mami tidak pernah senyenyak semalam." Kenan tersenyum. "Baguslah kalau begitu. Kenan tinggal dulu ya, Mam. Ken ingin mandi, rasanya gerah sekali tidur di sofa." Rasti tersenyum dan mengangguk. Putranya semakin pandai berbohong. "Oh iya, Ken," panggil Rasti saat Kenan hendak meninggalkannya. Kenan langsung membalikkan tubuhnya dan menatap wajah sang ibu. "Iya, Mam." "Hari ini apa rencanamu?" tanya Rasti. "Kenan ada meeting sebentar di kantor Aditama Esport. Ken ingin memperkenalkan Hanin sebagai istri Ken di hadapan para karyawan Ken di kota ini. Karena Hanin pernah bekerja di sana. Lalu Ken akan mengantar Mami pulang, dan sorenya Ken ada janji untuk konferensi pers." "Kamu akan memperkenalkan Hanin pada media?" tanya Rasti. Kenan mengangguk. "Sudah tidak ada lagi yang ditutupi, Mam." "Jika James beraksi?" tanya Rasti lagi. "Kenan akan hadapi." Rasti pun tersenyum, dan Kenan membalas senyum itu, lalu pamit ke kamarnya. Hanin yang sudah rapi dan terlihat segar itu berdiri di ambang pintu kamar dan mendengar percakapan ibu bersama putranya itu. Ia tersenyum saat langkah Kenan semakin mendekat ke arahnya. Sungguh, semakin hari ia sangat mencintai pria ini. "Morning." Ucap Kenan sembari melingkarkan tangannya pada pinggang sang istri yang berdiri di hadapannya. "Kamu meninggalkanku lagi?" Kenan tidak suka jika Hanin terbangun lebih dulu dan tidak ada di sampingnya saat ia membuka mata. "Maaf, Ken. Aku mendengar Mami memasak di dapur. Jadi aku bergegas bangun dan ingin menggantikan Mami. Tapi Mami melarang dan menyuruhku untuk mandi karena katanya bauku seperti baumu." "Mami tahu, semalam kita..." Kenan tidak melanjutkan perkataannya. Hanin mengangguk. "Sepertinya begitu." "Oh my God." Kenan menepuk keningnya.
Ia menoleh ke belakang dan melihat sang ibu yang juga sedang menatap pintu kamar Kenan yang tembus ke arah meja makan. Rasti tersenyum menyeringai, membuat putranya malu. Vanessa terbangun dengan tubuh yang terasa remuk. Ia membuka selimut tebal itu. Ah, shit! Vanessa mengumpat, menyesali kebodohannya semalam. Ia sadar bahwa semalam dirinya tengah bercinta. Namun ia tak sadar dengan siapa ia bercinta. Vanessa mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar itu. Tidak ada seorang pun selain dirinya di sini. Hanya ada sebuah nampan yang tergeletak di nakas dengan secari kertas. Vanessa kembali mengusap wajahnya. Ia meremas rambutnya sendiri, lalu beralih pada tasnya. Peraih tas yang ada tergeletak di pinggiran sofa kecil. Perlahan ia bangkit dan meraih tas itu, lalu mengambil ponselnya. Ia melihat puluhan panggilan dari sang ayah. Ia lemas bercampur bingung. Tak tahu harus mengatakan pada sang ayah yang pastinya akan menanyakan keberadaannya yang menghilang sejak kemarin. Vanessa melempar ponsel dan tas itu asal. Matanya kembali tertuju pada nampan yang berisi sandwich dan susu, juga kertas yang diselipkan di bawah nampan itu. Vanessa berjalan ke arah nakas. Ia memang bangun sangat siang, sehingga pria yang semalam bersamanya sudah pergi. Mungkin pria itu sudah berangkat ke kantor, pikirnya. Vanessa semakin penasaran dengan secari kertas itu. Ia pun meraih kertas itu dan menariknya. Hai sayang, akhirnya kita bertemu lagi. Maaf, kita melakukannya lagi semalam. Vanessa mengernyitkan dahi. Ia bingung dengan kata-kata yang dituliskan pria itu. Apa ia mengenal pria yang semalam menikmati tubuhnya di saat ia sedang tidak sadarkan diri? Namun ia pun merasakan sentuhan pria itu memang tidak asing baginya. Aku meninggalkan sandwich dan susu untukmu. Kamu pasti lapar. Karena semalam, kamu sangat agresif. But I like it. Sorry, aku meninggalkanmu lebih dulu. Karena pagi ini aku ada meeting. See you my first love. Riza. Dek. Jantung Vanessa tiba-tiba berdegup kencang. Seketika tubuh Vanessa kembali melemas. Ia tak menyangka bahwa pria itu adalah mantan kekasihnya dulu. Pria malas, tidak pintar, dan semaunya sendiri. Namun sangat menyayanginya. Memang karakter Riza saat remaja sangat berbeda dengan Kenan. Karena Kenan remaja tidak seperti remaja lain yang tanpa beban dan masih bermain-main. Kenan remaja sudah dijejali dengan segudang tanggung jawab, sehingga sudah berpikir dewasa. Vanessa memakai pakaian yang terserak di lantai. Ia mencoba ingin segera keluar dari apartemen ini. Namun sesampainya di pintu, ia tak bisa membuka pintu itu. Pintu apartemen itu terkunci dari luar. Riza sengaja mengurung Vanessa agar wanita itu tak keluar dari apartemennya hingga ia pulang dari kantor. Sial! Vanessa menendang-nendang pintu itu. Lalu ia beralih ke seluruh penjuru, mencoba mencari celah untuk keluar. Vanessa melewati dapur dan di lemari es. Riza kembali menempelkan pesan di sebuah kertas berwarna biru. Maaf, aku mengurungmu di sini. Aku tidak ingin lagi kehilanganmu. Jika kamu lapar, di dalam sih banyak bahan makanan. Kamu bisa memasaknya dan memasakkan untukku. Cih, percaya diri sekali dia. Umpat Vanessa yang masih tidak terima, karena yang memutuskan hubungan mereka saat itu memang Riza sendiri. Di apartemen yang lain, Kenan sudah siap untuk pergi ke kantor. Hari ini ia akan memperkenalkan Hanin pada seluruh karyawannya yang berkantor di kota ini. Hanin berdiri di depan cermin. Ia menata dirinya agar terlihat maksimal berdampingan dengan sang suami. Kenan sudah berada di luar kamar, menemani sang ibu di meja makan. Lalu ia kembali menuju kamar dan mendapati sang istri yang telah berpakaian anggun dan berdandan cantik. Kenan memeluk Hanin dari belakang. Kamu cantik. Kenan menempelkan bibirnya pada daun telinga sang istri. Hanin tersenyum dan memandang suaminya dari cermin. Kamu juga tampan. Aku harus bisa mengimbangimu. Tiba-tiba Hanin terdiam. Mengapa diam? Tanya Kenan. Aku malu bertemu teman-temanku di sana. Apa reaksi mereka jika tahu aku adalah istrimu? Hanin membalikkan tubuhnya. Terkejut? Atau takut? Terutama Pak Juan dan orang-orang yang pernah memarahimu. Saat insiden itu, Kenan hanya memberi hukuman pada ketiga orang yang menghardik sang istri di ruang rapat tanpa memberitahu siapa Hanin sebenarnya. Ken, Han,
Ayo, ajak Rasti yang sudah rapi, berdiri di luar pintu kamar pasangan suami istri ini. Ayo. Kenan menggenggam tangan Hanin yang dingin. Entah mengapa, Hanin gugup. Karena ini adalah kali pertama ia go public. Sejak sekolah, ia bukanlah gadis yang famous. Ia hanya seorang Hanin yang biasa saja. Tidak pintar, dan tidak mempunyai bakat lebih. Hidupnya standar. Walau sebenarnya Hanin memiliki wajah yang cantik. Namun, ia menutupi dengan tidak pernah berdandan sama sekali. Bahkan hanya memakai bedak pun ia malas. Hingga akhirnya pada saat bekerja, ia mulai memoleskan bedak di wajah dan lipstik di bibirnya. Kemudian bertemu dan berpacaran dengan Gunawan, membuatnya semakin ingin terlihat cantik. Vicky sudah menunggu Kenan di lobi, lalu mereka berjalan bersama menuju perusahaan ekspor tambak udang terbesar se-Asia. Sesampainya di kantor itu, Kenan tetap menggenggam tangan Hanin. Ia tak melepaskan tangan itu hingga mereka sampai di ruangan Kenan. Sedangkan Rasti berjalan di belakang Kenan bersama Vicky. Mereka seperti orang yang tengah mengiring sepasang pengantin yang sedang berjalan menuju singgasana kursi raja dan ratu semalam. Semua orang yang dilewati Kenan dan Hanin pun berdiri. Tak jarang, mereka pun terlihat saling berbisik, walau dengan sembunyi-sembunyi. Mami, tunggu di sini ya. Kenan tidak lama. Ucap Kenan pada Rasti saat akan meninggalkan wanita parubaya itu di ruangannya. Mami, Hanin tinggal dulu ya. Saat Hanin yang juga pergi bersama sang suami. Tangannya masih setia dalam genggaman tangan Kenan. Pergilah. Rasti mengangguk dan tersenyum. Ia duduk di sofa yang ada di seberang kursi dan meja kerja putranya. Di ruang meeting, semua staf sudah berkumpul. Mereka pun tercengang saat Kenan memasuki ruangan itu dengan menggenggam tangan Hanin Akila, karyawan baru yang pernah membuat rugi perusahaan ini. Kenan berdiri ditemani Hanin di samping kanan dan Vicky di samping kiri. Semua orang yang menunggu kedatangannya pun ikut berdiri sejak Kenan memasuki ruangan ini. Maaf, hari ini saya meminta kalian semua untuk meeting dadakan. Pagi ini saya tidak bertanya seputar pekerjaan. Saya hanya ingin mempublikasikan kepada kalian bahwa Hanin Akila, salah satu staf keuangan yang pernah bekerja beberapa hari di sini adalah istri saya. Hah? Seketika ruangan itu menjadi riuh. Riza yang berada di antara orang-orang yang ada di dalam ruangan itu pun terkejut. Ia tak menyangka, gadis polos yang ia pilih untuk mengisi kekosongan kursi di bagian keuangan itu adalah istri Kenan. Padahal sebelumnya ia sempat tertarik dengan wajah cantik dan suara lembut Hanin. Tapi lagi-lagi Kenan mengambilnya. Berbeda dengan karyawan yang lain, Irma justru terlihat sumringah melihat sahabatnya bersanding dengan bosnya itu. Sejak sampai di ruangan ini, mata Hanin hanya tertuju pada Irma dan tersenyum senang ke arah wanita yang terhitung mulai besok akan cuti hamil. Mata Hanin juga tertuju pada Riza yang sedari tadi menatapnya. Ia tak mungkin melupakan pria itu, karena sejak berada di kantor ini, Riza selalu memperlakukannya dengan baik. Attention please. Ucap Vicky dengan suara keras agar semua orang di dalam ruangan itu kembali diam. Karena Kenan belum selesai menyampaikan perkataannya. Saya dan Nadine sudah hampir 2 bulan menikah. Kami menikah di Kuala Lumpur. Dan saya juga sudah memutuskan pertunangan saya dengan model itu. Karena sejauh ini, yang kalian tahu adalah itu. Pak Juan dan kedua petinggi yang pernah memarahi Hanin pun tertunduk. Mereka tidak berani mengangkat wajahnya, apalagi melihat darah Hanin. Mereka baru sadar mengapa pada waktu itu mereka diskors. Well, hanya itu yang ingin saya sampaikan pagi ini. Kenan mencium beberapa kali punggung tangan Hanin yang masih ia genggam. Kenan pun tersenyum ke arah sang istri, dan langsung dibalas oleh istrinya. Terlihat jelas jam istri yang kuat dari wajah keduanya. Ada yang ingin kamu sampaikan, sayang? Tanya Kenan berbisik. Hanin pun menggeleng malu. Bersambung. Setelah itu Kenan beralih ke Jakarta. Ia mengantarkan sang ibu ke kediaman utama keluarga Aditama. Ia pun meninggalkan istrinya di sana. Sayang, aku ke kantor dulu. Nanti akan ada orang yang membawamu ke butik dan mengantarmu ke kantor. Kita akan berangkat bersama ke Hotel Egg. Ucap Kenan yang hendak meninggalkan Hanin di rumah itu hingga beberapa jam. Hanin mengangguk. Ia tak lupa jika sore ini mereka akan konferensi pers di hotel itu. Baiklah, aku pergi. Kenan mengecup kening Hanin yang berdiri di teras luas keluarga Aditama. Sedangkan Vicky masih setia menunggu bosnya di dalam kursi kemudi. Iya, hati-hati sayang.
Hanin mengusap dada bidang suaminya. Jika tidak ada Rasti di sebelah Hanin, mungkin Kenan tidak hanya akan mencium kening, tapi juga akan melumat bibir ranum sang istri. Kenan menoleh ke arah sang ibu dan Rasti pun hanya tersenyum. Dah, Mam. Ken pamit. Kenan mencium punggung tangan sang ibu. Ya sudah, sana pergi, ucap Rasti yang masih melihat putranya belum beranjak. Kenan masih berdiri di hadapan Hanin. Ken, apa lagi yang ingin kamu lakukan? Tanya Rasti. Memeluk istriku. Kenan yang ingin sekali melumat bibir itu kini hanya beralih memeluknya. Hanin tertawa geli melihat sikap sang suami. Ia tahu betul apa yang diinginkan Kenan. Lalu Kenan melepaskan pelukan itu dan menghampiri mobilnya yang masih menderu. Rasti menggeleng. Ternyata anak itu nakal sekali. Hanin ikut menggeleng. Kedua wanita yang sedang berdiri itu sama menatap mobil Kenan yang hendak keluar. Memang, putra mami benar-benar nakal, sahut Hanin tanpa disengaja. Rasti menoleh ke arah Hanin dan Hanin pun menoleh ke arah Rasti, lalu menunduk malu. Rasti tersenyum. Ayo masuk, ajak Rasti pada menantunya. Rasti mengumpulkan para pekerja yang bekerja di rumah besar itu. Ia memperkenalkan Hanin sebagai istri dari Kenan, membuat semua pekerja itu terkejut, karena yang mereka tahu, tunangan tuan mudanya adalah Vanessa. Mulai saat ini, Hanin adalah anggota keluarga di sini, ucap Rasti dan semua pekerja di rumah itu pun mengangguk. Kemudian Rasti membawa Hanin berkeliling rumah itu, sembari menceritakan tentang dirinya dan Kean. Rasti pun menceritakan karakter Kean yang 11-12 dengan Kenan sekarang. Hanin berdiri di antara foto-foto keluarga Kenan yang terpajang banyak. Ia pun mengambil figura yang memajang foto Kenan berusia 10 tahun, saat pria itu menunggang kuda. Kenan memang sudah tampan sejak kecil, kata Rasti bangga. Hanin mengangguk. Karena orang tuanya cantik dan tampan. Rasti tertawa. Kamu bisa saja. Lalu Hanin beralih pada foto Kiara yang juga tak kalah cantiknya sejak kecil. Di mana Kiara, Mam? Di rumah Gunawan. Sejak kemarin malam, dia menginap di sana. Mendengar nama Gunawan dan melihat foto Kiara membuat Hanin sedih. Pasalnya, ia sempat dicap wanita penggoda saat itu, dan ia sempat diperlakukan semena-mena terhadap adik kesayangan sang suami. Kenapa? Tanya Rasti yang melihat raut wajah Sri Hanin. Apa Kiara menerima aku? Tanya Hanin ragu. Entahlah, tapi sepertinya dia biasa saja saat tahu Mami berada di apartemen kalian. Dia juga biasa saja saat mendengar kamu dan Kenan berteriak dengan nada sensual. Seketika Hanin terdiam. Maksud Mami? Hanin menutup wajahnya malu. Rasti tertawa melihat ekspresi menantunya. Sungguh, Hanin benar-benar kesal terhadap suami yang tidak bisa menahan hingga malam sedikit larut. Hanin menemani ibu mertuanya di sini. Ia ikut membantu si bibi menyiapkan makan siang, lalu kembali menemani Rasti di taman dan mendengarkan ibu mertuanya itu bercerita sembari sedikit merapikan tanaman kesayangannya. Menjelang sore Hanin dijemput oleh Siska. Sekretaris Kenan itu mengajak Hanin ke butik dan mendandani istri bosnya itu. Siska dibuat menganga setelah melihat Hanin. Pantas saja bosnya lebih memilih wanita ini dibanding tunangannya dulu. Walau Hanin bukanlah seorang artis, tapi wajah tak kalah cantik dari artis papan atas yang cetar membahana. Ibu cantik sekali, ujar Siska. Masa sih? Tanya Hanin tak percaya. Siska dan Hanin langsung akrab hanya dengan beberapa menit berada di mobil dan duduk berdampingan di dalamnya. Mereka memang seumuran, sehingga tidak sulit untuk mereka saling mengenal dekat. Ditambah Hanin yang supel, sehingga hubungan mereka tidak seperti sekretaris dengan istri bos. Sis, jangan panggil aku ibu kalau kita sedang berdua. Panggil saja aku Hanin. Tidak bisa, Bu. Walau kita seumur, tapi ibu kan istri Pak Kenan. Hanin tersenyum. Tapi rasanya asing di telingaku, sis. Apalagi kita seumuran. Tahu nggak, Bu? Siska kembali mengajak Hanin berbicara. Hari ini, Pak Kenan terlihat berbeda. Ada senyum di wajahnya. Dan lagi, saya tidak kena semprot. Maksudnya? Tanya Hanin. Iya, biasanya nih. Datang-datang Pak Kenan udah cemberut. Terus aku langsung dimarahi hanya karena... Karena apa? Tanya Hanin. Karena saya memakai rok mini.
Siska nyengir membuat Hanin tertawa. Tapi bener loh Bu, Pak Kenan beda banget hari ini. Ternyata karena beliau sudah menikah. Akhirnya si macan tutul itu ketemu pawangnya. Siska tertawa mengingat bosnya yang suka marah-marah. Macan tutul? Kening Hanin mengernyit. Iya, kami menjuluki Pak Kenan seperti itu. Hanin tertawa, ia pun mengingat saat pertama kali ia bertemu Kenan. Bener juga, macan tutul. Kedua wanita seusia itu pun tertawa bersama. Hanin sampai di kantor Kenan bersama Siska. Sebelum jam pulang kerja, Kenan menyempatkan mengumpulkan karyawannya kembali di kantor ini. Kantor yang menjadi pusat bisnisnya. Gedung yang selama puluhan tahun berdiri. Namun, diperluas dan diperbesar oleh Kenan. Ini adalah istriku, Hanin Akila. Kenan memperkenalkan istrinya yang cantik pada karyawannya yang berkumpul di ruang rapat. Selanjutnya ia membawa Hanin ke hotel Ek-Ek ditemani oleh Vicky. Di sana, media sudah berkumpul. Hanin mengenakan dress berwarna hitam dengan sedikit belahan di kedua bahunya. Hanin pun memakai kalung dan cincin berlian yang diberikan Kenan saat di ruangan kantornya tadi. Wanita sederhana itu seketika berubah menjadi putri. Saya Kenan Aditama, tidak lagi bertunangan dengan Vanessa. Kami sudah berpisah cukup lama. Karena memang semula kami menjalani hubungan yang salah. Saya dan Vanessa tidak bisa menjalin hubungan yang lebih dari sahabat. Kenan memulai perkataannya dengan membahas Vanessa. Karena memang wanita itu yang membawa Kenan menjadi pria yang dikenal oleh halayak ramai. Dan di sebelah saya ini adalah istri sah saya. Namanya Hanin Akila. Saya menikahnya 2 bulan yang lalu di Kuala Lumpur. Saya baru memberikan pernyataan, karena sebelumnya ada beberapa kendala yang harus saya selesaikan. Apa kalian menikah sebelum Pak Kenan putus dari Vanessa? Tanya salah satu wartawan selebriti itu. Kenan terdiam sejenak. Tidak, saya menikah setelah memutuskan hubungan saya dengan Vanessa. Kenan terpaksa berbohong agar Hanin tidak dicap sebagai pelakor. Bagaimana dengan Vanessa? Apa dia menerima ini? Tanya salah satu wartawan itu lagi. Karena ini sangat mendadak. Kalau masalah itu kalian bisa tanyakan sendiri pada yang bersangkutan. Jawab Kenan tegas. Kenan dan Hanin difoto berulang kali oleh sekerumunan orang yang mengenakan tanda pengenal wartawan dari berbagai media. Hanin mendadak terkenal. Di tempat berbeda, James tengah menonton televisi yang menyiarkan konferensi pers yang dilakukan Kenan. Alin berjalan menghampiri suaminya sembari membawakan teh hangat. Ia pun melihat berita itu. Loh, Pak, kalau Kenan sedang di sini, di mana putri kita? Dari kemarin Vanessa tidak bisa dihubungi. Ucap Alin cemas. Memang kurang ajar. Pasti putri kita sedang terluka dan memilih mengurung diri sekarang. Tang James mengeras. Itu berarti Rasa sudah merestui mereka? Tanya Alin pada suaminya. James pun mengangguk. Lihat saja apa yang akan aku lakukan pada keluarga itu. Di tengah pernyataan Kenan yang memproklamirkan pernikahannya dengan Hanin pada halayak ramai, mobil Gunawan tiba di halaman rumah minimalis itu. Kepergiannya ke kampung halaman selama 4 hari cukup untuk kembali mencernihkan pikirannya yang penat. Selain dalam rangka berbisnis dan mengunjungi makam sang ibu, Gunawan juga sedikit refresh di tempat kelahiran bersama paman dan bibinya yang sudah kembali ke kota itu setelah pensiun. Gunawan keluar dari mobil dan bergegas masuk ke dalam rumahnya. Tubuhnya terasa lelah karena perjalanan yang cukup panjang. Ia mengempaskan tubuhnya ke sofa dan menyandarkan kepalanya pada punggung sofa yang empuk itu. Bapak sudah pulang, sapa si bibi. Gunawan hanya mendeham dengan mata terpejam. Sungguh, ia merasa sangat lelah. Namun di arah dapur Gunawan mendengar seseorang yang sedang menggunakan peralatan dan tempat itu. Ada siapa di dalam, Bi? Tanya Gunawan pada si bibi yang hendak berlalu meninggalkannya. Oh, itu. Di dapur Non Kiara sedang membuat kue, Pak. Kiara? Tanya Gunawan tak percaya. Iya, Pak. Sudah 2 malam Non Kiara menginap di sini. Non ingin ketemu Bapak. Gunawan mengernyitkan dahinya. Kini matanya kembali segar. Tubuhnya pun seolah tidak lagi lelah mendengar sang istri berada di rumah ini.
Antara marah bercampur senang dan tak percaya pun menjadi satu. Gunawan masih marah atas perlakuan K bersaudara itu. Ia masih marah karena Kiara membohonginya, dan ia pun marah pada Kenan karena telah mengambil Hanin. Namun hati kecilnya pun senang Kiara datang ke rumah ini. Entahlah. Gunawan berjalan mendekati dapur. Semakin mendekat ke arah dapur, ia semakin melihat sosok wanita yang membuat hidupnya hancur. Wanita yang belum ia ceraikan itu memang semakin seksi dan cantik. Tubuh Kiara yang sekal dan payudara yang bulat menonjol membuat gairah Gunawan naik seketika. Ini adalah kali pertama Kiara berhasil membuat libido Gunawan terpacu. Mau apa kamu kesini? Tanya Gunawan dengan suara berat. Kiara langsung menghentikan aktivitasnya. Ia mendongak dan menatap wajah sangar Gunawan. Kamu sudah pulang? Tanya Kiara lembut. Tidak usah berbasa-basi. Apa maumu? Gunawan bertanya dengan angkuh. Padahal ia ingin sekali menerkam tubuh itu. Sudah lama Gunawan tidak menuntaskan hasratnya dengan wanita manapun. Karena ia terlalu lelah dengan pekerjaan dan kisah cintanya yang rumit. Kiara melepaskan atribut yang ia gunakan untuk memasak. Perlahan, ia pun mendekati pria bertubuh tinggi dan terlihat sedikit kurus. Mas, aku datang ke sini untuk minta maaf padamu. Kemarin, aku belum mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. Maafkan aku, Mas. Maaf atas apa yang telah aku lakukan padamu. Maaf karena obsesiku menghancurkan kebahagiaanmu. Kiara menunduk dan menarik napasnya. Sementara Gunawan masih tak berbicara. Arah matanya hanya memandang wanita yang masih berstatus istrinya itu. Sekarang, aku akan melepasmu, Mas. Aku tidak lagi mengikatmu dalam obsesiku. Aku ingin kamu bahagia. Gunawan tersenyum kecut. Lalu ia tertawa membuat Kiara takut. Kebahagiaanku sudah tidak ada, Ra. Kamu dan kakakmu telah menghancurkannya. Kiara terdiam. Kamu pikir, kalau kita bercerai aku bisa kembali pada Hanin? Tidak. Aku kenal wanita itu. Hanin tidak akan pernah mengkhianati suaminya. Apalagi Kenan pun bersungguh-sungguh dengan pernikahannya. Terbukti hari ini dia mempublikasikan pernikahan mereka. Kiara kembali tertunduk. Ia pasrah dan akan menerima semua kemarahan pria itu. Gunawan mencengkeram dagu Kiara. Aku tidak akan menceraikanmu. Kamu akan menjadi budak seksku dan pundi-pundi uangku. Itu pun mungkin masih tidak cukup untuk menghilangkan sakit hatiku pada kalian semua. Seketika air mata Kiara mengalir. Ia memang harus menerima hukuman ini. Dahulu ia memang terlalu egois. Sehingga membuat pria yang semula tidak jahat ini menjadi jahat. Ayo, ikut aku. Gunawan menarik tangan Kiara. Kemana, Mas? Tanya Kiara dengan tergesa-gesa mengikuti langkah sang suami. Kiara mengikuti Gunawan yang melangkahkan kakinya ke atas. Cepat! Teriak Gunawan. Aku tidak bisa berjalan cepat, Mas. Jawab Kiara yang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk berjalan cepat. Gunawan melihat perut buncit itu. Ia pun mengalah. Masuk. Perintah Gunawan pada Kiara setelah ia membuka pintu kamar. Kiara menuruti permintaan suaminya. Ia pun masuk ke dalam kamar itu dan berdiri menunggu perintah Gunawan selanjutnya. Sementara pria itu menutup kembali pintu dan menguncinya. Kamu mau apa, Mas? Tanya Kiara dengan wajah cemas. Bukankah kamu sering menggodaku? Gunawan menyeringai licik. Ia membuka bajunya satu persatu, menyisakan boksernya saja dan kembali mendekati Kiara. Mereka berdiri berhadapan tanpa jarak. Kiara menggeleng tidak mengerti. Maksudmu? Bukankah kamu selalu memakai pakaian seksi dan ingin sekali aku sentuh? Tangan Gunawan menyentuh bagian-bagian sensitif itu. Apa-apaan sih, Mas? Jangan macam-macam. Kiara menepis tangan besar Gunawan. Pria itu tertawa. Dasar pelacur. Kira-kira, siapa ayah dari anak yang kamu kandung ini? Vicky? Kiara langsung menampar pipi Gunawan dengan keras. Walau semula aku memang melakukan kesalahan. Tapi selama kita menikah, aku tidak pernah disentuh oleh pria lain selain kamu. Ucap Kiara dengan derayan air mata. Kali ini ia benar-benar tidak bisa membendung air matanya.
ini sudah kesekian kalinya Kiara sakit hati oleh perlakuan Gunawan. Ia merasa tidak menyesal telah menyakiti pria ini. Kiara segera berlari menuju pintu. Tangannya membuka handle pintu berkali-kali. Namun Gunawan mencabut kunci itu dan menggenggamnya. Kamu tidak bisa keluar dari sini, Ra. Gunawan menarik lengan Kiara dan membantingnya di atas ranjang. Oh! Guncangan itu cukup membuat perutnya terguncang, walau ia dibanting ke sebuah benda yang sangat empuk. Jangan pura-pura mengeluh, dasar wanita licik. Gunawan kembali mendorong bahu Kiara yang mencoba untuk bangkit dan kabur, agar kembali terlentang. Mas, jangan seperti ini, aku mohon. Kiara memasang wajah memelas dengan terus menangis, namun Gunawan tidak menghiraukan rintihan itu. Layani aku, pelacur. Gunawan melebarkan kaki Kiara dengan paksa, lalu menyatukan miliknya tanpa pemanasan terlebih dahulu. Kiara menjerit. Sungguh miliknya sangat perih dan sakit, karena sudah sangat lama ia tak melakukan ini. Milik sang istri sulit diterobos oleh Gunawan. Ia pun harus mengentakkannya berkali-kali hingga akhirnya terbenam sempurna. Ternyata wanita hamil itu nikmat. Ucap Gunawan yang merasakan sensasi luar biasa karena milik sang istri sangat ketat. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Kiara menangis terseduh-seduh. Ia memalingkan wajah saat Gunawan terus merangkuh kenikmatannya sendiri. Kiara menyesal telah mencintai pria ini. Seharusnya dulu ia menerima cinta Vicky. Walau lelaki itu tidak setampan dan sekaya Gunawan, tapi pastinya lelaki itu tidak menyakitinya seperti pria ini. Air mata Kiara terus mengalir dari sudut matanya dan memalingkan wajah dari wajah pria yang mulai sekarang menjadi pria yang sangat ia benci. Mami, kakak, aku membutuhkan kalian. Gumam Kiara dalam hati. Di dalam mobil, Kenan dan Hanin tengah dalam perjalanan untuk kembali ke kediaman Aditama, ditemani oleh Vicky yang setia berada di kursi kemudi. Mereka telah selesai bertemu dengan para media dan meluruskan statusnya. Ken, kamu kenapa? Tanya Hanin yang melihat sang suami tampak terdiam dan tak bersuara sejak berada di mobil. Kenan masih terdiam. Pikirannya tiba-tiba teringat pada Kiara. Kenan tersentak dan menoleh ke arah Hanin. Ya? Kamu kenapa? Tanya Hanin lagi. Entahlah. Tiba-tiba aku teringat Kiara. Apa kabarnya dia? Kata Mami, Kiara di rumah suaminya. Apa? Vic, Kiara kembali ke Gunawan. Tanya Kenan dengan mengebrakkan kursi Vicky dari belakang. Mami menyuruh Kiara untuk meminta maaf langsung pada Gun. Jadi Kiara mendatanginya. Apa Kiara akan baik-baik saja di sana? Tanya Kenan cemas. Vicky menggeleng. Aku tidak tahu. Cari tahu. Suruh orang untuk memantau keadaan Kiara di sana. Vicky langsung mengangguk. Sementara Hanin tersenyum melihat sang suami yang selalu melindungi wanita-wanita yang ada di sekelilingnya. Hanin memeluk tubuh Kenan dari samping dan mengusap dadanya, menenangkan sang suami dengan bahasa tubuh. Kenan pun melingkarkan tangannya ke bahu Hanin dan membalas pelukan itu. Dia mengecup kening Hanin. Walau hatinya tidak tenang, tapi wanita di sampingnya ini selalu membuat hatinya kembali tenang. Sore itu Riza pun langsung kembali ke apartemen. Setelah meninggalkan Vanessa di sana hingga jam pulang kerja tiba, Riza sampai di apartemen dan membuka pintu itu. Ia melihat Vanessa yang berdiri di hadapannya. Vanessa yang memang selalu menggunakan pakaian seksi itu pun saat ini tengah mengenakan kemeja panjang Riza tanpa bawahan, dan dua kancing bagian atas kemeja sengaja dilepas. Bagus, kamu mengurungku di sini seharian, ucap Vanessa sinis. Riza melewati Vanessa dan membantingkan dirinya di sofa. Terpaksa aku lakukan ini, daripada kamu berkeliaran tidak jelas. Tidak jelas? Apa maksudmu, ha? Tanya Vanessa berteriak sembari berjalan mendekati Riza. Maksudmu aku wanita tidak jelas yang mudah melakukan one night begitu? Brengsek! Vanessa berbicara persis di depan wajah Riza. Aku tidak bicara seperti itu. Justru saat ini aku sedang menyelamatkanmu. Jawab Riza santai. Menyelamatkanku atau memanfaatkanku, ha? Vanessa kembali berkata dengan nada tinggi persis di depan wajah Riza. Ia menaiki sofa dengan emosi dan menindih tubuh Riza yang tengah duduk.
Kamu marah atau ingin mengulang tadi malam? Tanya Riza dengan seringnya licik. Vanessa pun langsung bangun dan berdiri menghindari pria itu. Riza tersenyum ke arah Vanessa. Sungguh, ia rindu wanita ini. Walau semula ia sempat melupakan Vanessa, setelah kehadiran Hanin beberapa waktu di kantor itu. Riza bangkit dan Vanessa segera menghindar, karena Vanessa pikir Riza akan mendekatinya atau menciumnya. Ternyata Riza memang benar-benar akan berjalan melewati Vanessa saja, dan beralih ke dapur, karena tenggorokannya terasa kering. Namun Riza berhenti sejenak dan menepuk bokong Vanessa. Au, kurang ajar! Vanessa mengikuti langkah Riza dengan cepat dan menarik tangan pria itu. Hei, keluarkan aku dari sini, aku ingin pulang! Teriak Vanessa lagi. Riza menoleh ke arah Vanessa. Aku tahu kamu sedih, jadi istirahatlah di sini. Enggak, aku mau pulang Riza. Jadi pasti sudah mencariku. Rengek Vanessa. Di luar tidak aman. Kamu sedang diburu wartawan. Hari ini tunanganmu, maksudku mantan tunanganmu mengumumkan pernikahannya di media. Dia juga memperkenalkan istrinya di kantor. Ucap Riza santai sembari membuka lemari es dan mengambil air mineral di sana. Kamu bekerja di perusahaan Kenan? Tanya Vanessa tak percaya. Pasalnya, ia hanya sekali dua kali menginjakkan kakinya ke perusahaan ekspor milik Kenan di kota ini. Kalaupun ia ke kantor itu, ia tak pernah sekalipun berpapasan dengan Riza di sana. Dan biasanya Kenan menyuruhnya menunggu di hotel ketika Kenan berada di kantor ini. Riza mengangguk. Kenapa? Tanya Vanessa lagi. Hanya ingin mengenal pria yang selalu kamu puja itu lebih jauh. Ternyata, dia cukup gentleman. Riza meneguk air mineral itu dan meletakkannya di atas meja kitchen set. Vanessa terdiam. Ia tak mampu berkata-kata. Ternyata pria yang selalu ia puja tidak lagi bisa ia miliki. Sudahlah, Van. Sejak dulu Kenan memang hanya menganggapmu sahabat. Kau saja yang terlalu memujanya. Riza kembali menghampiri beberapa makanan yang ada di atas kitchen set itu. Ia membuka satu persatu mangkok yang tertutup. Kamu buat makanan untukku? Tanya Riza. Cih, buat apa? Memang aku istrimu. Riza tersenyum. Mungkin sebentar lagi. Ia mendekati Vanessa dan berdiri berhadapan tanpa jarak. Karena semalam, aku menabur banyak benih di sini. Bisik Riza di telinga Vanessa sembari mengelus perut rata itu. Riza yakin, selama Vanessa berpacaran dengan Kenan, Kenan tidak akan menyentuh mantan pacarnya itu. Karena Riza tahu betul sosok Kenan yang dingin dan workaholic. Berbanding terbalik dengan Vanessa yang maunya diperhatikan dan manja. Vanessa bukanlah tipe wanita yang disukai Kenan. Dasar kurang ajar! Gerutu Vanessa dengan menggertakkan kakinya dan berjalan mengikuti Riza. Di kediaman James, Alin menelpon salah satu temannya yang merupakan produser program berita-berita selebriti. Halo Jeng, Alin bersuara ketika panggilan telepon itu diangkat. Jeng, ada hot news tentang keluarga Jeng Rasti. Iya benar, aku mau membocorkan rahasia besar keluarga itu tentang skandal Kiara, putri bungsu Jeng Rasti. Lalu Alin menceritakan semua skandal itu, termasuk siapa Hanin dan apa motif Kenan menikahi wanita itu. Jadikan ini trending topik besok pagi ya Jeng. Pokoknya hotline news, suami saya akan mentransfer uang ke rekeningmu. Ucap Alin tertawa bersama James di sampingnya. Orang yang di sana pun setuju. Kemudian Alin menutup telepon itu dengan senyum merekah, diiringi senyum menyeringai dari suaminya. Semula skandal itu memang benar adanya, tapi kini semua telah berubah. Kiara dan Kenan sudah menyadari kesalahannya dan memulai mendapatkan cinta. Namun, orang-orang yang merasa tersakiti akibat ulah bersaudara itu membuat mereka harus berjuang dahulu untuk meraih kebahagiaan nanti. Tiba-tiba ponsel James berbunyi. Terlihat ada pesan balasan dari sang putri. Vanessa, Mom. Kata James membuka ponselnya. Alin langsung menggeserkan tubuhnya agar lebih dekat pada suaminya dan ikut membaca pesan itu. Sorry, Dad. Nessa baru memberi kabar. Nessa baik-baik saja. Saat ini Nessa sedang berada di rumah teman. Mungkin Nessa akan lama di sini karena menghindari wartawan yang akan menanyakan perasaan Nessa karena pernyataan Kenan itu. James dan Alin ikut sedih.
Sedari sore pun memang kediamannya diburu oleh banyak wartawan yang ingin menemui putrinya. Untung saja rumah James menyediakan banyak petugas keamanan yang memudahkan para wartawan itu untuk pergi dari depan rumahnya. Lalu James menggoyangkan jarinya di atas keypad ponsel itu untuk membalas pesan sang putri. Tenang sayang, Daddy telah membalas apa yang Kenan lakukan hari ini. Besok para wartawan itu tidak lagi mengejarmu, tapi mengejar kediaman Kenan. Di sana Vanessa pun sedang memegang ponselnya. Seketika pesan dari sang ayah langsung ia baca dan segera dibalas. Daddy mengatakan skandal Kiara ke media. James membaca balasan itu. Jangan salahkan Daddy. Putra Kenan sendiri yang memulai kederang ini. Kamu tahu, Daddy pantang untuk ditantang. Alas James. Vanessa membaca balasan dari sang ayah. Ia tak menyangka hubungan yang begitu harmonis antara keluarganya dengan keluarga Kenan kini harus berakhir tragis. Tanpa Vanessa sadari, semua itu berawal dari obsesinya yang membuta. Kenan dan Hanin tengah menikmati makan malam bersama Rasti. Ken, kamu akan tinggal di sini kan? Tanya Rasti menghentikan sejenak tangannya yang sedari tadi menyuapkan makanan itu ke mulut. Kenan pun meletakkan sendoknya. Ia menoleh ke arah sang istri yang mulutnya tengah menggelembung karena isi yang di dalamnya masih belum tertelan. Bagaimana sayang? Tanya Kenan. Hanin menutup mulutnya untuk menelan makanan yang sudah terlanjur berada di dalam. Sementara mata Rasti dan Kenan tertuju padanya untuk mendapatkan jawaban. Hanin belum menjawab, dan sesegera mungkin ia menelan makanan yang ada di mulutnya itu. Membuat Rasti tersenyum, dan Kenan pun demikian. Rasti ingin sekali tertawa, tapi ia menahan dengan menutup mulutnya. Ternyata, ayah dan anak memiliki selera yang sama. Ia teringat saat baru berada di rumah ini, kelakuannya tidak jauh berbeda dengan Hanin sekarang. Hanya saja, semakin lama ia terlatih untuk bisa tampil elegan. Hingga menjadi seperti saat ini. Maaf, ucap Hanin setelah makanan yang ada di dalam mulut itu tertelan. Minum dulu. Kenan menyodorkan gelas yang berisi air putih. Hanin tersenyum dan menerima minuman itu. Sungguh, Kenan semakin gemas dengan kelakuan sang istri, membuatnya ingin menerkam lagi. Apalagi sejak tadi pagi, ia belum memakan bibir ranum itu. Aku ingin menemani Mami di sini, kata Hanin setelah menghabiskan air yang Kenan berikan tadi. Kamu tidak keberatan? Tanya Kenan lagi pada istrinya. Hanin tersenyum dan menggeleng. Tentu tidak, aku malah senang. Karena jadi tidak bosan sendirian pas kamu tinggal ke kantor. Kenan tersenyum. Syukurlah kalau begitu. Sebelumnya Kenan memang akan tinggal di apartemen miliknya, karena ia menginginkan sebuah privasi. Ia juga menghargai sang istri yang mungkin menginginkan privasi dalam rumah tangganya. Terima kasih sayang, ucap Rasti pada Kenan dan Hanin dengan arah mata tertuju pada keduanya bergantian. Setelah selesai makan malam bersama, mereka pun berbincang sejenak. Rasti menanyakan kabar Kiara pada Kenan. Namun seperti biasa, Kenan pasti menutupi semua hal buruk pada sang ibu mengenai adiknya. Ia akan menjawab semuanya baik-baik saja, walau Kenan pun masih belum tahu firasat buruknya tentang sang adik itu benar atau tidak. Di rumah Gunawan, Kiara terbangun dengan tubuh yang remuk. Bagian intinya pun terasa perih. Namun perutnya tak lagi sakit. Ia menatap ke samping dan melihat sang suami masih terlelap. Ia belum menyelesaikan makanan untuk makan malam, karena Gunawan langsung mengajaknya ke kamar ini dengan paksa. Ponsel Kiara berbunyi. Perlahan Kiara berjalan mendekati ponsel yang tergeletak di atas meja rias. Ia melihat pesan dari Vicky. Ra, kamu baik-baik saja? Kiara langsung membalas pesan itu. Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih. Mulai sekarang tidak perlu mengkhawatirkan aku, karena aku sudah kembali pada suamiku. Kami akan memulai semuanya dari awal. Seketika air mata Kiara luruh lagi. Kali ini ia tidak ingin meminta bantuan pada sang kakak. Ia akan menelan sendiri kepahitan ini. Ia menerima konsekuensi atas apa yang ia lakukan sebelumnya. Karena Gunawan juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Biarlah, ia menanggung semua resiko ini sendiri, tanpa mengeluh lagi.
Ini air mata terakhir Kiara. Mulai sekarang gak boleh cengeng, oke? Kumam Kiara pada dirinya sendiri. Kamu juga pasti kuat. Kiara kembali berkata pada dirinya sendiri sembari mengelus perut yang usianya sudah memasuki 12 minggu. Kiara beralih ke kamar mandi. Ia membersihkan bagian sensitifnya sembari meringis. Kini, ia sudah tidak memiliki hati untuk siapapun. Ia hanya mengikuti alur hidupnya saja. Mungkin ini memang hukuman atas dosa yang telah ia lakukan dan ia menerimanya dengan pasrah. Selesai membersihkan diri, ia beralih ke dapur. Non, sapa si Bibi saat Kiara sudah berada di dapur. Kiara tersenyum. Tadi saya belum menyelesaikan masakan untuk makan malam, Bi. Oh, ini sudah saya teruskan sedikit, Non. Saya tidak berani memasak. Karena Bapak hanya ingin masakan buatan Non Kiara. Si Bibi menunjuk ke arah sayuran dan bahan-bahan makanan yang sudah ia potong rapi beserta bumbunya. Kiara kembali tersenyum. Terima kasih, Bi. Kemudian Kiara mulai menumis masakan itu. Gunawan terbangun. Aroma masakan itu tercium hingga kamar. Aroma masakan yang Gunawan sukai. Gunawan masih terduduk di atas tempat tidur itu. Ia menekuk lututnya dan menopangkan kedua tangannya pada lutut itu. Ia mengusap wajahnya kasar. Saat mengingat betapa kasarnya perlakuan dirinya tadi pada sang istri, ia masih mengingat dengan jelas rintihan itu. Perlahan Gunawan beranjak dari tempat tidur itu dan beralih ke kamar mandi. Ia membersihkan diri, lalu beralih ke dapur. Perutnya sudah sangat lapar. Kaki Gunawan menuruni anak tangga itu perlahan. Ia melihat sang istri yang tengah menata makanan di meja makan. Tidak terlihat kesedihan di raut wajah Kiara. Wanita itu tampak biasa saja. Padahal baru beberapa jam yang lalu, ia menyiksa wanita itu. Gunawan kembali mendekati Kiara dan berdiri sambil memegang kursi meja makan itu. Kiara menoleh ke arah sang suami dan tersenyum. Ayo makan, Mas. Senyum Kiara membuat hati Gunawan teriris. Wanita ini memang mampu memporak-porandakan hati Gunawan. Wanita ini yang membuat hati Gunawan hancur, sedih, dendam. Namun sekaligus perih dengan melihat sikapnya yang seolah tidak tersakiti. Padahal ia pun merasa sudah sangat menyakiti wanita ini. Gunawan menarik kursi dan duduk di sana. Kiara tetap melayani sang suami dengan mengambil piring dan mengisi semua lauk pauk di dalamnya. Seperti dulu. Mereka pun makan bersama dalam diam. Setelah makan malam dan berbincang sebentar dengan Rasti, Kenan beralih ke ruang kerja. Sementara Hanin ke kamar Kenan. Kamar yang menceritakan banyak hal tentang sang suami. Karena di sana banyak foto-foto Kenan sejak kecil hingga remaja. Di sana juga berjejer piala dan penghargaan yang Kenan terima sejak duduk di taman kanak-kanak hingga saat ini. Karena baru 1 tahun yang lalu, Kenan mendapat piagam penghargaan sebagai pengusaha muda sukses versi majalah bisnis ternama. Ponsel Kenan berdering. Di sana tertera nama sang asisten. Kenan yang sedang duduk di kursi kerjanya itu pun langsung menyambar ponsel yang tergeletak tepat di samping laptopnya. Ya, Vic. Kenan menampilkan wajahnya di layar itu, karena mereka melakukan panggilan melalui video call. Ternyata prediksi lo bener kan? Om James menyebarkan skandal gue dan Kiara ke publik. Ujar Vicky yang mendapatkan info dari seorang kenalannya di sebuah program televisi yang akan menyiarkan berita itu besok pagi. Dia tidak punya senjata lain selain itu, Vic. Vicky mengangguk. So, mereka udah langsung lo bungkam kan? Tanya Kenan. Tenang, gue langsung gerak cepet. Tidak akan ada berita apapun besok. Cowok Vicky menyeringai. Good. Kenan tersenyum. Terus, besok lo ke kantor Om James? Tanya Vicky. Iyalah, pasti. Dia harus tahu apa yang anaknya lakukan. Dia pikir hanya orang lain yang memiliki skandal. Kenan tersenyum disambut dengan senyum Vicky. Kemudian Kenan memutuskan panggilan telepon itu. Lalu ia juga mematikan laptopnya. Sudah hampir 1 jam. Ia meninggalkan sang istri di kamar itu sendiri. Di kamar Hanin duduk di meja rias. Ia sudah tampak segar dengan balutan pakaian tidur berbahan satin yang tipis dan menerawang.
Pakaian tidur yang hanya bertali satu di bagian bahu, dilengkapi dengan jubah tipis yang panjangnya 1 jengkal dari pinggul. Hanin memoles wajahnya dengan krim malam dan memberi lip gloss stroberi pada bibir yang sudah terlihat merah muda, walau tidak menggunakan lipstik yang berwarna terang. Lalu Hanin berdiri dan melihat sekeliling kamar itu. Ia tersenyum saat melihat foto Kenan yang berusia 5 tahun, tepatnya saat pria itu memakai seragam taman kanak-kanak. Kenan tampak lucu dan menggemaskan. Hanin sampai tersenyum sendiri sembari mengelus perutnya. Ia membayangkan memiliki anak dengan wajah seperti foto yang tengah ia lihat ini. Pasti sangat lucu. Tiba-tiba kedua tangan kekar itu melingkar pada perut Hanin. Kenapa senyum-senyum sendiri? Apa yang lucu? Tanya Kenan dengan menaruh dagunya di pundak kanan Hanin. Hanin menoleh ke arah suaminya. Kamu lucu, ganteng. Oh iya dong. Jawab Kenan dengan jumawa. Kecilnya lucu, tapi kenapa udah gedenya nyebelin ya? Ledek Hanin. Au! Hanin meringis karena tiba-tiba Kenan menggigit lehernya. Yes, kamu kebiasaan. Hanin membalikkan tubuhnya. Kenan tertawa dengan tangan yang masih setia melingkar di pinggang sang istri. Kan, nyebelin kan? Biarin. Ucap Kenan yang semakin mendekatkan wajahnya pada wajah sang istri. Kenan mengangkat tangannya menyentuh wajah itu. Kenan mengusap pipi dan menyelipkan anak rambut Hanin ke belakang telinga. Lalu turun untuk mengusap pipi ranum Hanin. Sejak pagi, aku belum memakan ini. Ibu jari Kenan terus mengelus bibir itu sembari tersenyum. Bukannya udah ya? Tanya Hanin meledek suaminya. Gak jadi, karena ada mami. Hanin tertawa. Melihat Hanin tertawa, sontak Kenan pun tersenyum lebar. Senang rasanya setiap waktu ia bisa melihat wajah ini dan menikmatinya sebanyak yang ia mau. Hanin mengalungkan kedua tangannya di leher Kenan. Bibir keduanya sudah saling membelit dan berpaut. Kenan memagut bibir itu lagi dan lagi, hanya menyisakan sebentar untuk Hanin menghirup udara, lalu diulang kembali. Dengan masih memagut bibir, kedua tangan Kenan bergerilya menelusuri setiap lekuk tubuh itu, hingga berakhir pada kedua bokong Hanin yang bulat. Kenan mengangkat tubuh itu seperti koala, dan Hanin langsung melingkarkan kedua kakinya pada pinggang Kenan. Mereka berjalan menuju ranjang tanpa melepas pagutan panas yang kian memanas. Malam yang semakin larut, diiringi rintik hujan yang cukup deras di luar, membuat kedua insan ini semakin menggebu dalam gelora hasrat. Mereka bergulat dalam berbagai macam gaya untuk meraih kenikmatan yang tiada tara. Udara luar yang dingin, disertai dengan udara air conditioner yang juga dingin di dalam kamar ini, tetap tidak membuat peluh yang keluar dari pori-pori keduanya surut. Mereka terus bergerak bebas, menikmati aktivitas yang mengeluarkan banyak energi itu. Hanin melenguh saat Kenan bergerak aktif tanpa henti, hingga sesuatu dalam tubuhnya ingin meledak. Bersama sayang, tunggu aku. Ucap Kenan dengan terus bergerak semakin cepat. Akhirnya keduanya teriak saat aktivitas itu berakhir. Mereka pun mencapai titik kenikmatan dalam aktivitas itu. Namun kali ini mereka sadar dan memelankan teriakannya, karena kamar Kenan bukanlah kamar yang kedap suara. Pagi ini Kenan berangkat lebih pagi. Ia akan mampir ke rumah James. Sepertinya ia tidak mengunjungi kantor James, melainkan langsung ke rumah orang tua Vanessa yang sudah ia anggap seperti orang tuanya sendiri. Pagi, Pak. Petugas keamanan keluarga James menyapa Kenan yang akan memasuki rumah itu. Pagi. Dedi ada di dalam? Tanya Kenan. Petugas keamanan yang berseragam safari hitam itu pun membukakan pintu gerbang dan mempersilahkan Kenan masuk. Karena tidak ada perintah dari bosnya kalau Kenan tidak diperbolehkan masuk rumah ini. Terima kasih. Ucap Kenan setelah memasuki rumah itu. Lalu ia keluar dari mobil dan melangkahkan kakinya untuk memasuki kediaman mewah itu. Di dalam rumah, Alin dan Jen sedang duduk untuk menikmati udara pagi sambil menyesap teh hangat dan camilan yang tersaji di meja itu. Mau apa anak itu? Tanya Alin yang sedang menuangkan teh untuk suaminya.
Kenan melihat Alin dan James yang sedang duduk di sana. Ia pun menghampiri kedua orang yang ia hormati itu. Namun sayang, kedua orang yang sudah memasuki usia lebih dari setengah abad itu masih saja terasa terhina, padahal Kenan selalu menghormati mereka. Jika Kenan tidak menghormati James, untuk apa ia bersusah payah datang ke rumah beberapa waktu lalu untuk meminta maaf dan menerima pukulan James? James dan Alin menatap tajam ke arah Kenan yang sedang berjalan menghampiri mereka. Mau apa kau kesini? Tanya James menutup majalah bisnis yang sedang ia baca. Kenan menggeser kursi itu dan duduk walaupun belum dipersilahkan oleh pemiliknya. Dad, aku datang bukan untuk mencari musuh. Aku menghargai Daddy dan Mommy. Aku tidak ingin hubungan yang tadinya harmonis berubah menjadi musuh. Ucap Kenan. Itu karena dirimu, Ken. Kau yang telah memulai genderang perang. Jawab Alin. Aku? Tanya Kenan dengan menunjuk dirinya sendiri. Aku sudah meminta maaf pada waktu itu. Hingga aku pun menerima pukulan Daddy. Karena aku tahu keputusanku memang menyakitkan. Namun, cinta tidak bisa dipaksa, bukan? Aku dan Vanessa tidak akan pernah menjadi sepasang suami istri. Karena kami adalah teman. Aku tidak bisa memberi cinta yang lebih dari sahabat pada Vanessa. Bukankah kejujuran ini lebih baik diketahui sekarang dibanding nanti setelah kami menikah? Justru itu akan lebih menyakitkan untuk Vanessa. James dan Alin terdiam. Aku juga tahu apa yang akan kalian lakukan pada keluargaku. Asal Daddy dan Mommy tahu, aku sudah membungkam infotainment itu semalam. Pagi ini, mereka tidak akan menyiarkan informasi yang Mommy Alin berikan itu. Kurang ajar kamu, Ken. Alin mengangkat tangannya untuk memukul Kenan, namun James menahannya. Mommy dan Daddy tahu, Vanessa tidak sedang bersedih. Sejak 2 hari kemarin dia bersama mantan kekasihnya. Kenan meletakkan amplop besar di meja itu. Pria itu yang telah mengambil kehormatan Vanessa sejak SMA. Berani-beraninya kau malah menuduh putriku yang memiliki skandal. Geram Alin. Namun James dengan duduk tenang mengambil amplop itu dan membukanya. Di sana terlihat foto-foto kebersamaan Vanessa dengan Riza. Foto pada saat mereka keluar dari klub kelas atas itu, dan foto saat keduanya berada di apartemen. Seketika rahang James mengeras. Jika Mommy dan Daddy tidak percaya, kalian bisa datang ke Bandung dan ke apartemen yang tertera di sana. Kebetulan, pria itu adalah karyawanku. James terdiam dan tidak bisa bicara sepatah kata pun. Alin pun sama. Wanita parubaya itu tak bicara lagi setelah melihat foto-foto putrinya bersama seorang pria. Kenan berdiri dan hendak pamit meninggalkan kedua orang ini. Oh iya, mobil Vanessa yang tertinggal di klub malam itu masih ada di kantorku. Aku akan menyuruh orang untuk mengantarkannya ke sini. Kenan hendak kembali membalikkan tubuhnya, namun tidak jadi. Ia kembali berkata, Aku tidak akan memberitahu hal ini pada siapapun. Rahasia Vanessa selalu aman di tanganku. Oleh karena itu, aku mohon, Dad, jangan pernah mengganggu keluargaku lagi. Permisi. Kenan membalikkan tubuhnya dan pergi meninggalkan kedua orang tua yang semakin kesal. Karena mereka tidak berhasil membuat nama baik keluarga Aritama tercoreng. Ya, saat Vanessa mabuk, ia diantar oleh Riza dan membawanya ke apartemen pria itu. Riza pun melupakan mobil Vanessa yang masih terparkir di klub malam. Mobil sedan mewah berwarna merah itu adalah mobil pemberian Kenan 2 tahun yang lalu. Mobil itu dilengkapi dengan GPS yang terhubung ke ponsel milik Kenan. Kenan terpaksa memberikan mobil itu sebagai hadiah pertunangan untuk sang kekasih atas desakan Rasti. Namun ia semakin tidak menyesal memberikan mobil itu. Karena dengan mobil itu, ia dapat menelusuri semua yang tidak ia ketahui sebelumnya. Bahkan, informasi ini mampu membuat musuh mereka tak berkutik lagi. Setelah Vicky berhasil mengambil mobil itu, ia pun melihat rekaman CCTV bahwa Vanessa dibawa oleh seorang pria yang cukup Vicky kenal. Kemudian Vicky mencari tahu tentang Riza dan tempat tinggalnya. Hingga terbukalah siapa Riza sebenarnya. Sewaktu SMA, Kenan tidak pernah kenal pacar Vanessa. Ia hanya mendengar pria itu dari curhatan-curhatan Vanessa yang kala itu menjadi teman baiknya.
Sial! Kram James sambil melempar foto-foto yang semula ia pegang. Dasar anak tidak tahu diuntung. Minta dibela tapi yang dibela malah sedang asyik-asyikan. Alin terdiam dan merengutkan bibirnya. Ayo kita ke Bandung, Dad. Di perjalanan, Kenan tersenyum. Mereka pikir akan semudah itu menghancurkannya. Kenan akan memasang badan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Apalagi skandal ini pastinya akan menyeret nama Anin sebagai pelakor yang semula mencoba merebut suami Kiara, kini merebut tunangan Vanessa. Padahal semua yang terjadi murni kehendak Kenan sendiri. Karena dari awal Kenan yang telah memaksa wanita berhati lembut dan berparat cantik itu menjadi miliknya. Di rumah berbeda, Kiara sudah berkutat di dapur. Pagi-pagi sekali ia memasak untuk suaminya yang masih tertidur pulas. Ia pun memasak untuk dirinya sendiri, karena selama mengandung, ia mudah lapar. Selesai memasak dan sarapan, Kiara kembali ke kamar. Ia membersihkan diri. Kiara menoleh ke arah Gunawan yang masih terlelap. Suaminya memang jarang berangkat pagi untuk menghindari kemacetan. Kiara keluar dari kamar mandi dengan berbalut handuk yang hanya menutupi dada dan sedikit bokongnya. Bentuk bulat itu pun tercetak jelas. Kiara berdiri di depan lemari besar yang membelakangi ranjang. Ia tak sadar bahwa sang suami sudah terbangun dan duduk sembari menatap lekuk tubuh indah itu dari belakang. Entah mengapa kini Gunawan merasa mudah tersulut gairah melihat tubuh itu. Padahal dulu ia sangat cuek jika Kiara menggodanya. Gunawan tidak menyadari bahwa sudah ada benih cinta di dalam hatinya untuk sang istri. Cinta yang menimbulkan sebuah hasrat. Ditambah kondisi fisik Kiara yang sedang hamil, membuat gairah Gunawan semakin terpacu cepat. Memang ada sebagian pria yang melihat wanita hamil terkesan lebih seksi. Perut Kiara yang membuncit memiliki daya tarik tersendiri untuk Gunawan. Kiara melepas handuknya dan mulai memakai pakaian dalam. Namun, saat gerakan tangannya tengah ke belakang untuk mengaitkan ikatan bahan yang menutupi dadanya, Gunawan langsung menangkup tangan itu dan melepaskan bahan yang semula ingin Kiara pasang. Pagi ini, kamu belum melayaniku. Ucap Gunawan tepat di telinga Kiara. Kiara menggigit bibir bawahnya saat sang suami menelusuri punggung dan leher Kiara yang harum seperti bayi. Karena akhir-akhir ini Kiara lebih senang menggunakan sabun dan parfum bayi, membuat Gunawan semakin gemas akan tubuh itu. Kiara hanya diam. Tubuhmu semakin seksi, Ra. Ucap Gunawan lagi dengan suara yang berat. Kiara pasrah dan hanya memejamkan mata. Ia berdoa agar semuanya cepat selesai. Lalu Gunawan menggiring Kiara menuju ranjang. Kaki Kiara pun mengikuti kemauan suaminya. Ia hanya pasrah dan yakin jika semua akan indah pada waktunya. Kiara melayani hasrat suaminya. Dulu ia mungkin akan sangat bahagia jika diperlakukan seperti ini oleh Gunawan. Namun, kini rasa itu tidak sama seperti dulu. Ekspresi Kiara datar dan pasif. Ia melayani hanya semata-mata karena kewajiban seorang istri, bukan karena cinta. Entah kemana cinta itu pergi. Mungkin seiring perlakuan buruk yang ia terima dan puncaknya pada sore itu. Ternyata kamu semakin nikmat, Ra. Kacau Gunawan sembari terus bergerak mencapai kenikmatannya sendiri. Kali ini Gunawan sedikit melakukan penyatuan itu dengan pelan. Walau terkadang, tanpa sadar ia bergerak dengan cepat, sehingga membuat tubuh Kiara terguncang. Gunawan pun menggigit gemas puting Kiara yang bulat sempurna. Kiara tak tahan untuk tidak menjerit, walau ia berusaha untuk memelankan jeritan itu. Ketika Gunawan menggigit dengan keras puting Kiara. Setelah 30 menit akhirnya Gunawan mengerang mencapai puncak kenikmatan yang sedari tadi ia rangkuh. Hasrat itu pun tertuntaskan. Gunawan langsung menggulingkan tubuhnya di samping Kiara. Dan Kiara langsung terbangun, seolah ia tak merasakan lelah dan sakit akibat pergulatan itu. Kiara bergegas ke kamar mandi. Perutnya pun terasa mual. Padahal pada masa trimester pertama, ia tak mengalami morning sickness, mual-mual, atau ngidam. Gunawan hanya menatap sang istri yang berlalu melewatinya.
Ia masih berbaring merasakan tubuhnya yang lelah karena aktivitas panas itu. Setelah menyelesaikan urusan dengan orang tua Vanessa, Kenan melajukan mobilnya ke kantor. Di sana, ia langsung bertemu dengan Vicky. Gimana tanggapan Om James? Tanya Vicky. Kenan mengangkat baunya. Mereka hanya diam. Mereka pikir putrinya malaikat. Ledek Vicky. Kedua pria ini berjalan beriringan menuju ruangan masing-masing. Vic, gimana kabar Kiara? Lo udah suruh orang buat memata-matai rumah Gunawan? Vicky mengangguk. Sudah, tapi sepertinya semua baik-baik saja. Vicky tertunduk lesu. Ia pasrah jika Kiara menolaknya untuk kedua kali. Ia pasrah jika Kiara lebih memilih Gunawan lagi dan lagi. Bagi Vicky, yang penting Kiara bahagia, itu saja sudah cukup. Vic, Panggil Kenan. Entah mengapa jika disuruh memilih, Kenan lebih memilih Vicky yang menjadi adik iparnya dibanding Gun. Mungkin karena ia lebih dekat dengan Vicky, sehingga ia lebih tahu karakter asistennya itu. Walau Vicky juga bukan pria baik-baik, tapi dia jauh lebih bertanggung jawab dibandingkan Gun. Dan yang utama ketulusan Vicky pada adiknya lebih terlihat dibandingkan dengan suami sang adik. Vicky menatap kedua bola mata Kenan. lo yakin Gunawan maafin Kiara? Vicky terdiam. Tapi sepertinya begitu. Orang suruhan kita tidak melihat keributan di rumah itu. Semua berjalan normal. Vicky mengeluarkan ponselnya dari saku. Ini, gue dapat foto Kiara dan Gunawan 10 menit yang lalu.